Kata mereka senam adalah ratu dari olahraga dan kataku aku sedang berada di momen ratu dalam hidupku. Aku mendarat dengan sempurna dan mendapat medali emas. Saat aku melangkah ke tempatku, pria ini bergegas mendatangiku. Kemampuanmu sangat memukau. Aku Nick, pelatih nasional dan aku ingin kau berada dalam timku. Telingaku mulai berdenging dan kepalaku rasanya seperti berputar. Dan kukira aku akan muntah. Rasa mual itu tak kunjung pergi sementara anggota timku yang sangat bersemangat terus saja menggodaku. Katakan ya Kylie, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tak tahan lagi, jadi kubuka pintunya. Tidak, aku tak mau punya pelatih laki-laki. Aku benci padamu, aku benci laki-laki. Hai, aku Kylie dan ada alasan valid kenapa aku sangat tak suka laki-laki. Ibuku meninggal saat aku masih kecil dan bukannya menghabiskan waktu denganku, ayahku menjadi tukang kencan. Dia selalu membuat alasan. Orang tak bisa hidup tanpa cinta, kau akan mengerti jika dewasa. Jika ini yang diperbuat cinta ke semua orang, maka aku tak mau. Aku bersumpah tak akan jatuh cinta. Tidak, aku masuk ke asrama yang semuanya perempuan. Dan seiring waktu berlalu, kebencianku terhadap laki-laki kian tumbuh. Hanya dekat dengan bau laki-laki sudah membuatku pusing dan mual. Di rumah, ayah menungguku dengan tipikal tampang hooknya. Kylie, kenapa kau menolak bergabung dengan tim nasional? Kenapa menolak impianmu? Impianku atau ayah? Seolah ayah peduli, ayah tak pernah ada untukku. Itu adalah masa depanmu, Kylie. Akan baik-baik saja, tak ada universitas yang akan menolak bakatku. Tapi bagaimana kalau kau tak bisa lulus? Ayah, nilaiku mungkin jelek, tapi aku tak sebodoh itu. Tak, bisnisku tak berjalan begitu baik. Aku tak bisa membayar uang sekolahmu lagi. Kau harus kembali ke rumah. Apa? Dan jika aku tak lulus, maka aku tak bisa kuliah. Jika aku tak bisa kuliah, maka aku tak bisa cari pekerjaan. Dan jika... Tapi masih ada tawaran beasiswa dari sekolah lain untukmu yang bisa kau pertimbangkan. Aku langsung setuju. Aku tak bisa duduk di sini melihat ayah memupus impianku dengan ketidakmampuannya. Ya, lingkungan baru mungkin agak menantang, tapi aku gadis yang kuat. Aku bisa menjalani ini. Tapi, hari berikutnya, ayah mengantarku ke bangunan yang mirip benteng. Rupanya sekolah baruku. Dan untuk menambah masalah baru, berdiri di sana untuk menyapaku adalah seorang cowok. Sekarang secara resmi aku punya perasaan buruk tentang tempat ini. Dengan enggan aku mengikutinya ke kantor wakil kepala sekolah dan aku harus duduk di sana dengan mulut tertutup. Dia menyodorkan sebuah formulir padaku. Kau tak terlihat baik. Ayo kita lakukan ini dengan cepat. Silakan, tanda tangan di sini. Kemudian dia menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Selamat datang ke St. John SMA khusus laki-laki. Maaf, khusus laki-laki? Ya, itu benar. Kau satu-satunya perempuan di sini. Aku menerobos keluar ruangan. Koridor itu penuh dengan cowok. Mereka ada di mana-mana. Selamat datang, Rosie. Kami sudah menunggu, Rosie. Ku coba berlari melewati mereka, tapi sangatlah sulit hingga aku tersandung kakiku sendiri dan cowok ini menahanku dari jatuh. Tapi perutku yang bergejolak mengatakan sesuatu. Aku muntah ke sekujur tubuhnya. Cowok ini menjerit dan melepaskanku. Semua melongo menatapku seolah aku ini burung eksotis. Dengan harga diri yang tersisa, aku bangkit dan tertatih-tatih kembali ke kantor wakil kepala sekolah. Aku menolak beasiswa ini. Kau baru saja tanda tangani berkasnya. Kau tak bisa pergi begitu saja. Aku teramat marah dan tak bisa berkata apa-apa. Ayah pasti merencanakan ini semua. Sepertinya aku tak punya pilihan lain kecuali bertahan di tempat ini. Jadi di hari pertamaku sekolah, kututupi diriku mulai dari ujung kepala hingga kaki seperti ninja. Tapi spanduk apa itu? Untukku? Aku masuk ke ruang kelas berusaha agar tidak muntah. Tempat ini sungguh aneh. Aku tak bernyanyi dan aku tak dipanggil Rosie. Saat guru menyuruhku untuk memperkenalkan diri, kuputuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menetapkan beberapa aturan dasar. Namaku Kylie. Aku tak menyanyi dan kalian semua menjijikkan. Aku minta kalian paling tidak tetap berada sejauh 2 meter dariku. Kalau tidak, aku akan berputar menendangmu ke dimensi lain. Yang membuatku heran, para siswa tak terintimidasi. Sebaliknya, mereka semua bertepuk tangan dan bersiul padaku. Aku benci cowok. Aku berjalan gontai ke kursiku dan hendak duduk, tapi kemudian ada yang menendang kursiku menjauh. Aku menoleh untuk memelototi pelakunya. Oh, itu cowok yang kumuntahi kemarin. Menjauhlah, aku tak mau ada muntahan lagi di badanku. Kylie dan Jerry keduanya siswa baru, jadi semuanya bantu mereka menyesuaikan diri. Jadi, Jerry ya, dia balas melotot padaku. Di tengah-tengah semua cengiran ala kucing Cheshire siswa laki-laki lainnya. Ini akan menjadi neraka. Selesai kelas, para cowok mengikuti tiap langkahku. Jadi aku harus jungkir balik untuk melarikan diri. Tapi itu hanya membuat mereka bersorak makin keras. Aku segera kembali ke asramaku, tapi situasinya tak lebih baik. Apa mereka tak pernah melihat perempuan sebelumnya? Aku mengunci diri di kamarku setiap malam dan hanya pergi untuk bergegas ke kantin untuk beli makanan. Setelah seminggu tinggal seperti ini, aku sangat tidak baik-baik saja. Aku sedih di kelas dan kesepian di malam hari. Suatu malam, aku sedang scrolling ponselku saat kulihat ada lowongan di kafe dekat sekolah lamaku. Kalau aku kerja sepulang sekolah, aku bisa hindari para cowok aneh itu dan bergaul dengan teman-teman lamaku. Jadi aku mendaftar pekerjaan itu dengan mudah diterima dan merasa senang sekali hingga aku bertemu Jerry. Kenapa kau di sini? Aku segera keluar dari dapur. Harus bagaimana sekarang? Apa si brengsek ini menghantuiku atau apa?
Tapi aku sungguh butuh pekerjaan ini. Jadi ku masukkan secari kertas ke loker Jerry mengatakan bahwa saat kami berdua menyelinap keluar dari asrama untuk bekerja, mari kita rahasiakan ini sama-sama. Dan yang mengejutkan dia setuju akan hal itu. Tapi bukan itu saja masalahnya, aku ada masalah soal licin. Aku punya jemari mentega. Aku menumpahkan kopi di lantai lalu tergelincir di atasnya, menjatuhkan kue di pangkuan seorang wanita dan laki-laki. Jumlah cangkir yang sudah kupecahkan, aku memohon pada pemilik untuk memberiku kesempatan terakhir sebagai pembuat roti. Tapi hasil akhirnya mengerikan. Aku merasa sangat kecewa saat ku dengar seseorang berkata, "Teman sekelas butuh bantuan?" Oh, Jerry dan bau cowoknya. Aku segera pergi ke kamar mandi. Apa semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tetaplah di sana. Aku alergi pada laki-laki. Aku mendengar Jerry tertawa, jadi kujelaskan padanya bagaimana aku ini serius. Dan berada di sekitar laki-laki membuatku mual. Oh, jadi itulah kenapa kau muntah padaku hari itu? Hei, mungkin aku bisa bantu pekerjaanmu. Ya dan tidak, aku tak butuh bantuanmu. Aku tak melakukan ini untukmu. Oh ya Tuhan, apa itu? Roti? Aku tahu ini buruk, tolong hentikan. Kylie, sebagai pegawai setia kafe ini, aku bersikeras melakukan ini demi keselamatan pelanggan. Mendengar ini, aku setuju membiarkan Jerry membantuku. Terima kasih atas arahan jarak jauhnya, aku akhirnya membuat roti yang enak dan berhasil mempertahankan pekerjaanku. Sejak itu kami jadi makin dekat. Jerry punya ide untuk menyembuhkan alergiku terhadap laki-laki. Dia biarkanku mendekati cowok di tingkat kenyamananku sendiri. Di kafe, dia menyemangatiku untuk menerima pesanan dari pelanggan laki-laki. Di sekolah, dia membantuku belajar kelompok dengan beberapa teman-temannya. Awalnya, aku waspada terhadap mereka, tapi kurasa mereka tak terlalu buruk. Tak hanya itu, mereka juga memberiku intervensi pelajaran, cowok 101, di mana dengan bercanda mereka menganalisa perilaku cowok untuk membantuku bergaul. Dari mulai gimana cowok menyapa, mengambil foto keren, hingga menggoda. Apa kau ini karcis parkir karena ada tilang tertulis di dirimu? Itu cara kalian menggoda para cewek? Lucu sekali. Kau tak menyukainya, tapi bagaimana kalau ku bilang padamu aku serius? Aku menyukaimu, Kylie. Aku langsung menutup mulutku, tapi bukan karena aku merasa mual. Apa yang harus kulakukan? Mengatakan ya atau... Tiba-tiba ponselku berdering. Itu ayah. Bagaimana sekolah sayang? Sudah punya pacar belum? Apa hanya itu yang ayah pedulikan? Benar, itu mengingatkanku ini semua hanya pengaturannya dan aku tak bisa berikan apa yang dia mau. Tak ada pacar. Aku teriak lalu menutup telepon. Aku berbalik untuk memberitahu Jerry untuk berhenti bercanda, tapi para cowok sudah menindihnya di lantai. Beraninya kau menggoda Rosie. Dia milikku, bukan milikmu. Hentikan! Ku ambil majalah dan menyatakan aku tak akan pernah pacaran dengan satupun dari kalian selamanya karena ini tipeku. Sekarang keluar. Tapi keesokan paginya aku tiba di kelas melihat semua siswa memakai wig dan pakaian perempuan. Mereka mengelilingiku dan syukurlah Jerry menyeretku keluar dari sana tepat waktu. Apa kau tak pikir mereka aneh? Mereka jadi sangat kompetitif dan terus memanggilku Rosie. Jerry bilang dia juga tak paham, ada sesuatu yang sangat mencurigakan soal beasiswa ini. Jadi kami menyelinap ke kantor administrasi untuk melihat apakah fileku punya jawabannya. Setelah mencari beberapa saat aku menemukannya. Tapi siapapun yang dijabarkan di sini bukanlah aku. Aku bukan murid dengan nilai A. Aku tak menyanyi atau bermain gitar. Dan aku bukan social butterfly. Kemudian Jerry memberiku binder berlabel Rosie satu-satunya. Ada legenda sekolah bahwa saat Rosie muncul, satu-satunya bunga di taman akan mekar. Sihir Rosie sangat kuat hingga tiap siswa akan memperebutkan cintanya. Memang ada bunga mekar di taman yang artinya aku adalah Rosie. Jadi mereka hanya mencintaiku karena sihir usang, aku bertaruh kau pun begitu. Aku tak bisa berada di sekolah ini lebih lama lagi, jadi aku pulang dan meringkuk di kamarku. Saat mendengar ketukan di pintu, aku mengintip keluar dan melihat Jerry. Aku membanting pintunya. Kylie, dengar, itu semua aku. Tak ada sihir atau apapun. Awalnya, kukira kau ini Queen Bee yang suka perhatian. Tapi berada di dekatmu membuatku menyadari kau ini anak cengeng, ceroboh yang lucu tapi juga cewek tangguh yang berusaha berdiri dengan kaki sendiri. Itulah kenapa aku menyukaimu. Apa kau tak apa? Tolong, lanjutkan. Aku menyukaimu karena kau ini Kylie, bukan Rosie. Aku tak bisa menahannya lagi, lalu mulai menangis. Aku akhirnya membuka diri ke orang lain, tapi ini semua palsu. Tak satu pun dari mereka mau jadi temanku, mereka hanya suka Rosie. Kemudian ayah muncul. Tentu saja, dialah yang membiarkan Jerry masuk. Melihatku begitu, ia tampak sedih, lalu mendudukanku untuk memberitahu sesuatu. Sebenarnya, ibumu dulu belajar di sekolah itu juga. Ibu adalah anak ajaib yang jago dalam pelajaran dan bernyanyi. Saat reputasi sekolah menurun, kepala sekolah melanggar aturan dan mengundangnya untuk masuk ke sekolah itu. Dengan harapan dia akan membawa mereka menuju prestasi. Awalnya, siswa laki-laki keberatan, tapi perlahan dengan bakat dan perilakunya yang baik, dia mendapat rasa hormat mereka dan dengan senang mereka memanggilnya Rosie. Ibumu hebat dan aku tak percaya keberuntunganku saat kudapatkan hatinya. Aku begitu tersesat tanpanya hingga ku coba menutupi kekosongan itu. Aku berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, meninggalkanmu sendiri. Baru kemudian aku sadar masih bisa kutemukan kesenangan hidup bahkan tanpa Rosie di sisiku. Kylie, ku ambil risiko mengirimmu ke sekolah itu karena aku ingin kau hadapi ketakutanmu.
Jangan abaikan cinta hanya karena masa lalumu yang menyakitkan, seperti yang kulakukan. Aku akhirnya paham asal-muasal perilaku ayah dan merasa sangat kasihan padanya. Maaf menyela, tapi jika Ibu Kylie adalah Rosie yang pertama, dan sihirnya langsung memikat semua orang, lalu kenapa dia mendapatkan penolakan pada awalnya? Oh, sebenarnya Rosie satu-satunya itu cuma mitos. Tak ada sihir sama sekali. Bertahun-tahun, cerita itu pasti berubah menjadi dongeng. Sekarang setelah Jerry membahas ini, kusadari profilku lebih terlihat seperti ibu daripada milikku. Bahkan sebelum masuk sekolah ini, semua orang membicarakanmu yang jago musik dan hanya mengencani siswa berprestasi. Seolah seseorang menciptakan image palsu untuk membuatmu begitu menarik. Ayah bilang wakil kepala sekolah lah yang menawarkan beasiswa. Kami saling mencocokkan dan kami yakin bahwa pasti dia yang berada di balik semua ini. Aku dan ayah pergi ke sekolah untuk menemuinya, tapi dia menyangkal semua dan bahkan mengeluarkanku. Hari berikutnya di tempat kerja, Jerry memberitahukan berita besar. Ada rumor soal siswi lainnya. Sepertinya wakil kepala sekolah ingin mencari Rosie baru. Ini harus dihentikan. Dia tak bisa terus memperalat anak perempuan seperti ini. Sudah saatnya kebohongannya diungkap. Kami bertiga memasukkan banyak sekali pendaftaran siswi perempuan dan akhirnya terpilih. Pada hari penerimaan, Jerry menyamar jadi cewek dan aku jadi cowok, lalu pergi ke sekolah bersama-sama. Semua cowok berkumpul mengelilingi Jerry dan melongo melihatnya seolah dia iPhone baru atau semacamnya. Kemudian wakil kepala sekolah memperkenalkan dia sebagai siswi baru, Jessie. Hai, aku Jessie dan aku ingin beritahu kalian satu rahasia. Kemudian dia mulai melepaskan wignya dengan cara yang sangat dramatis, membuat semua siswa terkesiap kaget. Apa, menurut kalian aku tak cantik? Aku memegangi perutku dan berusaha mengontrol tertawaku. Kau sangat cantik. Oh, konyol. Aku tak hanya cantik, aku ini juga jago musik. Kemudian dia mengeluarkan biola dan mulai membuat suara-suara bising yang memekakkan telinga. Apalagi aku ini bunga kecil yang rapuh. Kemudian dia mematahkan biola itu menjadi dua di depan mata semua orang yang ketakutan. Itulah petunjukku untuk masuk. Kulepas samaranku dan menunjuk ke Jerry. Dasar ular licin, kau berusaha mencuri para priaku? Semua cowok di sekolah ini milikku. Lalu aku mendatangi Jerry dan menjambak rambutnya. Kenapa kau di sini? Aku sudah mengeluarkanmu. Semua orang terkejut mendengarnya dan bertanya ke wakil kepala sekolah soal itu. Kemudian aku melambaikan bunga yang kupegang. Teman-teman, tak ada Rosie satu-satunya. Ini bunga yang menandai Rosie dan ini terlihat palsu bagiku. Para cowok pun jadi makin naik pitam ke wakil kepala sekolah. Baiklah, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa Rosie satu-satunya itu tak nyata selama itu berhasil? Toh kulakukan ini hanya untuk membangkitkan lagi sekolah ini. Sekolah ini layak dapat kepala sekolah yang berdedikasi sepertiku. Bukan yang dulu yang bahkan tak pernah muncul dan bisa saja pensiun sekarang. Dengan putus asa dia berteriak saat sekelompok siswa yang tak puas menariknya keluar. Sisanya berlari ke arahku dan berkata mereka merindukanku. Jadi bahkan di antara semua kebohongan itu, pertemanan kami masih nyata. Dan lebih baik lagi, kini aku tak merasa pusing atau tak enak badan sama sekali. Semua orang di sini untuk menghiburku. Cowok-cowok, ayah, dan tentu saja calon pacarku, Jerry. Kami belum pacaran karena cewek harus jual mahal. Tiba-tiba ada suara menyela selebrasi kami. Itu Nick. Pelatih tim nasional. Penampilan yang bagus. Apa kau pertimbangkan lagi untuk bergabung dengan tim? Mempertimbangkan lagi? Nick, anggap aku 100%. Tidak, 1.000.000% setuju.